kalau nggak salah itu tahun 2008, Profesor Seibel dari GDZ Jerman itu sudah meneliti. Dia menyebutkan bahwa itu secara jurnal internasional LPD itu bernama Village Credit Institution di sana. Jadi dia menyebutkan bahwa LPD itu memiliki satu kontribusi yang besar terhadap pelestarian budaya, ya, terhadap infrastruktur budaya dan masalah perekonomian yang ada di desa adat sendiri. Nah, permasalahannya di sini, ya, trust bukan hanya sekedar trust, tapi trust itu sebenarnya harus diperluas, ya, harus diperdalam menjadi satu pengetahuan. Pengetahuan inilah sebagai dedikasi daripada peran aktor sebetulnya. Seperti itu. Itulah yang dijalankan oleh LPD yang baik-baik itu selama ini. Mereka sudah jalan itu. Ekosistem itu dalam dibentuk untuk mendapatkan perhatian khusus kepada hal yang memang khusus. Nah, LPD itu perlu dikhususkan apa enggak? Iya, karena LPD nggak terdapat di mana-mana, hanya dapat di Bali. LPD harus dapat perhatian yang khusus. Dan LPD harus memiliki dan harus mendapatkan istilahnya pelayanan seperti startup. Dia harus memiliki ekosistem yang baik. Om Swastiastu. Halo Sahabat Cerdas, berjumpa lagi dengan saya Dwi Widya, tentunya dalam Portal Time, sebuah program yang akan menghadirkan informasi terkini dan terupdate, dan hanya ada di channel Bali Portal News TV. Sahabat Cerdas, LPD atau Lembaga Perkreditan Desa memiliki kontribusi besar dalam memajukan pembangunan dan juga berperan penting terhadap kemajuan masyarakat adat di Bali. Sepanjang 2022-2023, keberadaan LPD sempat terancam karena adanya kasus dugaan korupsi yang menyeret nama oknum pengurus di sejumlah LPD sehingga mencoreng citra LPD di mata publik. Dengan peran LPD yang begitu vital dalam kemajuan ekonomi, agama, dan budaya masyarakat adat di Bali, perlu terus dilakukan upaya penguatan dan juga pengawasan agar LPD selalu mampu menghadapi perubahan zaman di arus digitalisasi saat ini. Untuk membahas terkait dengan topik kita kali ini, yaitu masa depan LPD sebagai pondasi ekonomi desa adat Bali di era digital, saya sudah bersama dengan tokoh masyarakat Bali, seorang doktor ilmu manajemen Universitas Udayana, Bapak Ide Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra. Swastiastu. Swastiastu. Bapak Rai Mantra, apa kabar hari ini? Ya, biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Terima kasih Bapak ya sudah meluangkan waktu untuk berbincang di Portal Time kali ini. Ya, terima kasih kembali. Langsung aja kita masuk ke pokok pembahasan kita terkait dengan topik. Ya. Bagaimana sih pandangan dari Bapak Rai Mantra melihat kondisi LPD di era digitalisasi saat ini, Pak? Ya, sebenarnya apa yang Dek Widya sampaikan tadi sih sebetulnya udah mengandung kebenaran ya. Jadi kita berbicara LPD itu mungkin kita perlu untuk mengetahui secara detail sebenarnya pemikiran pendirian LPD itu apa sih, idenya apa sih, tujuannya juga apa, dan bagaimana istilahnya evolusi LPD itu, dan tanggapan dari peneliti-peneliti dunia itu LPD itu seperti apa, kan seperti itu. LPD itu sebetulnya kan didirikan pertama kali itu tahun 1984 ya. Itu kebetulan ide pendiriannya, penggagasnya yang kebetulan pada waktu itu seorang gubernur Bali juga, yaitu Profesor Dr. Ide Bagus Mantre namanya. Ya kebetulan sih beliau seorang budayawan ya. Konsep budayawan itu sangat keluar. Jadi ada dalam bukunya beliau itu yang berjudul Landasan Kebudayaan Bali. Kita melihat intisari dari buku Landasan Kebudayaan Bali itu beliau menyebutkan di sana. Jadi dengan adanya perkembangan atau kemajuan modernisasi, ya, globalisasi itu. Jadi itu harus diikuti dengan penguatan budaya atau dengan kreativitas yang tinggi. Ya, karena tidak mungkin kita itu harus hanyut tanpa ada penguatan atau pemikiran yang kreatif, supaya tidak ada istilahnya ketergantungan dengan modernisasi itu sendiri. Sehingga perlu ada pemikiran atau tafsir atau revitalisasi daripada nilai-nilai yang adiluhung yang dimiliki oleh kebudayaan itu sendiri. Terutama di sini kan budaya Bali itu sendiri ya.
Sehingga tradisi-tradisi yang ada ini bisa istilahnya diperkuat oleh kemajuan-kemajuan itu sendiri. Nah, jadi istilahnya di Bali ini kan banyak seke-seke dan segala macam ya. Betul. Jadi seke-seke ini memang nilai-nilainya itu perlu ada satu revitalisasi termasuk LPD di dalamnya. Oke, berarti memang dari awal berdirinya sudah erat kaitannya sama budaya ya? Jadi itu memang dasar pemikiran, pola pemikirannya yang terdapat di dalam bukunya beliau. Jadi ya bukunya yang berjudul Landasan Kebudayaan Bali. Dan dari sanalah istilahnya timbul ide pendirian daripada LPD. Jadi ini perlu dicatat ya, perlu digarisbawahi ya. Ide pendirian LPD itu beliau mengatakan di sana perkawinan. Nah, nilai-nilai tradisi ya dengan manajemen modern. Nah itu. Jadi istilahnya nilai-nilai tradisi yang adiluhung ini ya, yang tadi kita sudah jelaskan, yang perlu kita revitalisasi dengan manajemen modern. Nah kalau kita lihat ya secara pengetahuan lah, posisi nilai-nilai tradisi ini hubungannya dengan manajemen modern ini, nilai tradisi ini kan modal budaya ya, culture capital istilahnya. Ya dia fungsinya sebagai hubungan sosial dalam praktek-praktek ekonomi, itulah istilahnya. Nah, jadi pola-pola pemikirannya di sini ya, kalau udah modal budaya itu berarti ada sistem nilai. Terus sistem nilai ini menjadikan satu norma. Norma ini ya ini akan menjadi satu pengetahuan. Jadi logikanya ini ya, cara berpikir atau logikanya ini adalah logika institusi atau logika kelembagaan. Sehingga namanya adalah Lembaga Perkreditan Desa. Oke, jadi itu secara konseptual seperti itu karena memang pemikiran beliau itu ya, revitalisasi ini, kenapa harus direvitalisasi? Karena harus mampu menjawab aspirasi masyarakat modern. Sehingga adaptif dia, seperti tadi yang dikatakan oleh Widya tadi kan, ya digitalisasi apa, LPD itu memang pemikiran beliau ya begitu, adaptif dia, tidak harus statis ya. Jadi seperti itu. Jadi istilahnya ya nama LPD itu Lembaga Perkreditan Desa itu dasar pemikiran memang kelembagaan. Jadi dari perkawinan ini ya yang tidak hilang itu adalah nilai-nilai adiluhungnya itu. Nah nilai-nilai adiluhungnya itu apa potensinya? Yaitu kebersamaan. Gitu loh. Kebersamaan ini yang tetap dijaga. Kebersamaan itu di mana? Karena dimiliki oleh komunitas desa adat setempat. Sedangkan tujuannya apa? Tujuannya LPD didirikan itu ya untuk membantu desa adat di dalam melakukan atau melaksanakan fungsi-fungsi kulturalnya atau budaya. Oke, berarti sudah secara lengkap juga disampaikan oleh Bapak Raimanto. Ternyata era digitalisasi ini malah akan memperkuat memperkuat keberadaan LPD. Artinya digitalisasi ini akan memperkuat nilai-nilai tradisi. Sebetulnya begitu, itu harus dijawab seperti itu karena konsep pendiriannya itu seperti itu. Yes, karena adaptif bukan statis seperti itu karena, ya Pak Raimanto. Karena kalau dilihat ya, karena beliau itu seorang budayawan. Kalau konsep budaya itu ya, pemikiran beliau itu. Jadi kalau konsep budaya itu adalah ideasional atau gagasan dan adaptif. Ya, jadi harus memang mengikuti itu. Nah, jadi makanya beliau bilang di sana untuk menjawab aspirasi masyarakat modern. Sehingga nilai-nilai tradisi ini ya, ini akan bisa memperkuat daripada modernisasi akan memperkuat nilai-nilai tradisi. Bentuknya bisa berubah, bentuknya dari seke-seke itu berubah menjadi lembaga. Nah, seperti itu ya. Itu namanya konsep budayanya. Siap, konsep budayanya sudah ada di sana ya, sudah melekat sejak dahulu kala seperti itu. Dan kalau kita melihat keberadaan LPD saat ini khususnya di Bali, kemarin belakangan itu sempat ramai dengan kasus dugaan korupsi yang menyeret nama beberapa pengurus di sejumlah LPD terkait. Pandangan dari Bapak Raimanto seperti apa? Oke, sebelum saya menjawab itu ya, kita menjawab hakikat daripada LPD dulu ya. Karena saya belum menjawab tadi manfaatnya seberapa jauh sih sebenarnya LPD itu ya. Nah, kita kan sudah tahu nih, sudah mengerti nih LPD ini seberapa pentingnya untuk kebudayaan kita. Kalau melihat evolusinya ya, dari penelitian-penelitian yang ada, itu kalau nggak salah itu tahun 2008, Profesor Seibel dari GDZ Jerman, itu sudah meneliti
dia menyebutkan bahwa itu secara jurnal internasional LPD itu bernama Village Credit Institution di sana. Jadi dia menyebutkan bahwa LPD itu memiliki satu kontribusi yang besar terhadap pelestarian budaya, ya, terhadap infrastruktur budaya dan masalah perekonomian yang ada di desa adat sendiri. Dan yang paling luar biasa sebetulnya tahun 1995 sampai tahun 2015 ya, di mana dunia dan nasional mengalami krisis ekonomi, ya, itu LPD rata-rata mengalami kenaikan 200% dari indikator indeks keuangannya. Nah, ini artinya LPD itu mampu loh mengatasi krisis dan segala macam. Itu terlihat baik, ya. Nah, terus mulai tahun 2017 ya, mulailah kelihatan ada seperti penurunan. Mungkin di sini ada terlihat istilahnya persaingan-persaingan, mungkin seperti KUR atau apa ya di sana, atau mungkin ada yang bergerak di dalam bidang properti ya, sektor real ya. 2020 itu memang terjadi istilahnya COVID-19. Setelah itu isunya naik ya. Setelah itu isunya seperti yang dibilang tadi, mungkin ada masalah korupsi dan segala macam. Pertanyaannya sekarang yang dari Ade Widya nanya ini, apakah semua LPD seperti itu? Apa tidak tergeneralisasi itu beritanya? Kalau penelitian saya sih nggak semua LPD seperti itu ya. Kalau penelitian saya kan gitu. Karena ini masalahnya tergeneralisasi, dan kalau kita melihat sudut pandang paradigma yang ada sekarang itu kebanyakan secara positivis, neoklasik dan kapitalis. Jadi mereka itu memandang kemajuan yang satu itu dipandang sama dengan kemajuan yang lain, atau kesalahan yang satu dipandang sama dengan kesalahan yang lain. Sedangkan kalau kita lihat LPD yang bermasalah itu mungkin tidak lebih daripada 3-4% yang ada. Nah, seperti itu ya. Dan kami istilahnya tidak menutup kemungkinan itu ada, oknum-oknum itu ada. Sama sebenarnya oknum-oknum yang terjadi di lembaga keuangan mikro yang ada di tempat-tempat lain, seperti pada koperasi atau BPR segala macam ada. Tapi mungkin beritanya tidak tergeneralisasi yang sama ya. Ya artinya seperti itu kita lihat. Itu sama. Karena human error itu ada. Nah, jadi istilahnya kalau saya lihat di sini memang harus perlu satu perhatian, karena memang LPD itu sangat berbeda dengan lembaga keuangan mikro yang ada seperti koperasi maupun BPR yang ada atau lembaga-lembaga keuangan yang ada. Karena LPD ini saya lihat karakteristiknya adalah hybrid, social entrepreneurship. Dia non-profit organization. Tapi dalam hal ini operasinya adalah komersial utamanya adalah profit. Tapi untuk tujuan organisasinya adalah sosial. Seperti itu. Siap, berarti kalau untuk LPD itu hybrid ya, lebih social enterprise gitu ya. Oke, dan selanjutnya nih untuk Bapak Ray Mantra, tadi kan sudah diinfo kita nggak bisa generalisasikan. Nggak bisa digeneralisasikan seperti itu. Kalau kita melihat menurut Bapak Ray Mantra sendiri, bagaimana masa depan dari LPD? Masa depan dari LPD tergantung daripada ekosistem yang dibentuk oleh pemerintah itu sendiri. Satu, kalau saya lihat, LPD ini merupakan satu komponen daripada Indeks Pembangunan Kebudayaan di Indonesia, IPK. Ya. Tapi dia belum masuk dalam Indeks Pembangunan Kebudayaan itu sendiri, yang mana memang harus diperjuangkan. Ya. Dalam hal ini juga, LPD itu memang harus memiliki satu ekosistem yang baik. Yang kedua, memang LPD, kalau kita sudah jelas dengan karakteristik dan identitasnya LPD sebagai hybrid, ya, enterprises, ya, artinya benefit enterprises di sini istilahnya, yang memanfaatkan kemanfaatan stakeholder di sini. Berarti harus ada rekayasa ulang terhadap ratio. Jadi dia harus memiliki ratio financial dan juga ratio daripada performance sosial. Jadi harus ada dua ratio di sini. Jadi harmonisasi. Jadi harmonisasi itu saya rasa akan tegak lurus dan akan seimbang dengan pemahaman filosofi kita, budaya kita di Bali yang Trita Karana, harmonisasi seperti itu. Termasuk juga secara sistem operasionalnya ini juga harmonisasi seperti itu. Jadi ada perimbangan antara performance financial dengan performance sosial seperti itu.
Ini urusan akademis ya, itu urusan university untuk mengkaji ulang dan segala macam. Yang kedua di sini yang paling penting adalah sistem kolaborasi. Sistem kompetensi kolaborasi itu merupakan core value juga, yang merupakan satu hal yang nantinya akan menjadi satu trigger point di dalam kompetensi. Karena selama ini yang kita lihat bahwa LPD yang mampu, ya, yang berjalan dengan baiknya, ya saya nyatakan itu berjalan, banyak LPD yang berjalan dengan baik, banyak LPD yang sangat bermanfaat. Ya mungkin silahkan keliling nanti ya, bahwa mereka itu sudah memberikan pelajaran pengetahuan bagi kita berupa istilah modern sekarang kolaborasi. Bagaimana sistem kolaborasi yang terjadi dalam nilai-nilai tradisi, nilai-nilai adat berkolaborasi dengan sistem nilai-nilai manajemen modern yang mampu mereka mengembangkan, mempertahankan, ya, justru istilahnya sekarang memperkuat nilai-nilai desa adat sampai saat ini dan kemungkinan masa depannya juga. Itu memang tergantung komitmen daripada para aktor-aktor yang terlibat di dalam LPD itu sendiri. Nah, kata kuncinya lagi satu, LPD ya, lebih baik mereka itu belajar studi banding. Studi banding kepada LPD yang lebih baik atau yang memang sudah berjalan dengan baik. Meskipun nanti sifatnya desa kalapatra, desa mawacara, ya. Tapi teknik dan mekanismenya itu saya rasa akan tetap sama. Cuman strategi di lapangannya secara sosialnya itu mungkin yang agak berbeda. Sehingga kata kuncinya istilahnya studi komparatif satu sama lain seperti itu. Oke, berarti ada sistem harmonisasi, kolaborasi yang harus kita tekankan juga Pak ya untuk kedepannya LPD supaya semakin baik seperti itu. Dan studi banding itu salah satu upaya juga yang bisa dilakukan. Itu nilai yang memang harus ada ya. Yang saya lihat ya, karena kan penelitian itu kita belajar dari pengalaman yang mereka telah lakukan ya sebelumnya ya. Saya lihat di sini LPD itu ada yang sampai bisa memberikan setiap banjar nah, ya kayak dividen gitu ya. Ada yang bisa memberikan lowongan pekerjaan, memberikan kesempatan usaha, bisa memberi membuat usaha baru segala. Waduh, saya sangat tertarik sekali. Dan apabila mereka memberikan kesempatan juga untuk perbedaan kredit, umpama nih ya istilahnya ya, ada kita mau membangun umpamanya, kita kan biasanya dikenal dadia ya di Bali ya, membangun pura dadia gitu istilahnya ya. Itu ada perlakuan yang sangat khusus yang menjamin tokoh-tokoh dadia, bunganya juga sangat khusus juga segala macam seperti itu, perlakuannya juga sangat khusus seperti itu. Jadi ada yang sangat berbeda ya. Dan yang paling penting perbedaannya kalau minjem kredit di LPD sama minjem kredit di bank lain di luar LPD ya. Minjem kredit di LPD ya, sama artinya juga kita melakukan perlakuan terhadap nilai-nilai yadnya yang ada. Karena LPD itu melakukan yadnya di desanya. Contoh ya, ada beberapa LPD, contoh di Denpasar aja, ada beberapa lah ini istilah di luar Denpasar juga banyak yang melakukan yang baik-baik ya. Seperti ada Panjer, ada Badang Sambian dan yang lain-lainnya saya lihat sini ya. Mereka dari Ngaben Masal, Methatah, Memukur. Artinya apa istilahnya? Jadi masyarakat meskipun dia kreditnya lebih tinggi daripada KUR, mereka tetap mendapatkan pelayanan sewa kadharma, pelayanan yadnya. Meskipun istilahnya sekarang mereka meminjam, ya, meminjam di luar itu, yang hanya mereka dapatkan adalah pola pemikiran kapitalis, tapi tidak ada pelayanan yadnya, ya, tidak ada pelayanan seradanya terhadap konsep-konsep seperti itu, gitu loh istilahnya. Ada yadnya di LPD ya? Ya jauh itu memang sudah terbentuk seperti itu ya. Betul. Jadi itu ya nggak bisa dihitung ya. Paling kalau kita hitung yang kecil perbedaannya paling nggak seberapa besar lah seperti itu ya. Jadi pondasi yang utama juga LPD sebagai pondasi utama juga untuk menunjang perekonomian di masyarakat adat di Bali juga ya. Itu tujuannya ya memang selain membantu fungsi-fungsi kultural di desa adat itu mendekatkan sistem moneter di pedesaan memang. Ya seperti itu dia memang ya LPD itu memang tujuannya memang seperti itu. Jadi untuk menghindari ya memperkenalkan sistem moneter di pedesaan, terus ada
Ya, dulu kan banyak apa kayak ijon itu apa yang namanya rentenir atau apa segala macam kan seperti itu. Ya idealnya seperti itu. Perjalanannya itu semua tuh begini ya istilahnya. Konsepnya ini lembaganya bagus kan itu istilahnya. Lembaganya ini adalah untuk mendirikan satu idealisme, memperkuat, mempertahankan budaya, mengembangkan budaya ya dalam globalisasi. Artinya locally think, act globally kan gitu istilahnya. Jadi LPD ini untuk maju dan kuat dan berkembang ke depannya ya, itu tergantung daripada perilaku aktor. Kalau kita bahas tentang aktor, siapa saja yang terlibat, Bapak Oh, Raymond? banyak di sana. Ya? Di sana yang aktor itu kan istilahnya ada badan pengawas, ketua badan pengawas dan pengurus. Kan di sana. Kalau untuk masyarakat. Kolaborasi itu juga seperti itu. Okay. Dan juga masyarakat. LPD itu dia itu memiliki keunggulan secara komparatif. Ya, komparatif itu adalah trust dia. Trust itu terbentuk dari kondisi desa adat, budaya, kan itu istilahnya ya. Budaya itu memiliki keunggulan komparatif. Dia memiliki nilai sosial yang tinggi, trust. Nah, permasalahannya di sini ya, trust bukan hanya sekedar trust, tapi trust itu sebenarnya harus diperluas, ya, harus diperdalam menjadi satu pengetahuan. Pengetahuan inilah sebagai dedikasi daripada peran aktor sebetulnya. Seperti itu. Itulah yang dijalankan oleh LPD yang baik-baik itu selama ini. Mereka sudah jalan itu. Makanya saya bilang perlu studi komparatif kepada LPD yang baik-baik. Oke. Kalau dari Bapak Raymond sendiri harapannya apa nih untuk LPD khususnya di Provinsi Bali ini, Pak? LPD harus dapat perhatian yang khusus. Dan LPD harus memiliki dan harus mendapatkan istilahnya pelayanan seperti startup. Dia harus memiliki ekosistem yang baik. Ekosistem itu yang terlibat siapa? Pemerintah kan pertanyaannya, Widya pasti nanya ekosistem yang terlibat siapa kan? Pemerintah terlibat nggak? Ya harus dong, karena dia adalah bagian daripada regulator. Ya kan? Yes. University terlibat nggak? Oh iya dong, karena dia bagian daripada talenta dan profesional. Ya kalau kompetensi kolaborasi dan tentang masalah dualitas performance, finance dan sosial, ya itu urusan daripada akademisi itu, jadi universitas itu. Terus pihak-pihak perbankan apa segala macam terlibat nggak ya? Ya terlibat juga, dan mereka juga harus membantu dalam hal ini ya. Terus ada sumber daya yang lain nggak, terlibat yang lain nggak, seperti seperti selain swasta yang terlibat ya, mungkin masalah market apa ya, ada unsur yang berkepentingan itu masuk dalam ekosistem itu ya, saya rasa perlu dilibatkan semua di sana supaya kita bisa membentuk ekosistem yang utuh juga, Pak ya, supaya nanti ke depannya LPD bisa ekosistem itu dalam dibentuk untuk mendapatkan perhatian khusus kepada hal yang memang khusus. Nah, LPD itu perlu dikhususkan apa enggak? Iya, karena LPD nggak terdapat di mana-mana, hanya terdapat di Bali. Yes, setuju. Jadi emang perlu perhatian khusus dari segala pihak seperti itu. Oh iya. Sementara ya pendapat saya, karena saya belum lihat ada jurnal yang sama mirip dengan LPD. Ada yang mirip Grameen Bank, Bangladesh, ya, Muhammad Yunus. Tapi permasalahannya mereka dimiliki bukan oleh komunitas desa adat, tapi dimiliki oleh private dia. Bedanya di sana dia. Dan bukan untuk culture juga dia di sana. Sama sih, dia membantu orang miskin, ya LPD juga membantu orang miskin kan, pendekatan seperti itu. Tapi juga operasionalnya untuk untuk desa adat, untuk adat dan segala macam. Nah, saya juga belum bisa melihat. Tapi untuk hybrid ya. Jadi pemikiran 84 Profesor Mantre ini ya, yang mengawinkan antara nilai tradisi dengan manajemen modern ini. Istilah hybrid itu, saya memang dapatkan jurnal itu dari Ibrahim namanya. Itu dari Harvard University. Itu yang menyebutkan di sana bahwa proses itu dari bentuk aktivitasnya, prosesnya, terus pembentukan maknanya, yaitu itu bisa disebut istilahnya hybrid, ya, campuran antara antara profit dan antara sosial dengan komersial. Nah, itulah istilahnya LPD itu ada di posisi seperti itu.
Masih terkait LPD nih Pak, menyinggung sedikit. Ya. Kita tahu bahwa Bapak Ray Mantra Ya. di pemilu 2024 ini kembali terjun ke dunia politik ya Pak ya, sebagai salah satu calon senator RI. Nah, jika terpilih dan diamanatkan tugas sebagai Dewan Perwakilan Daerah, apakah aspirasi masyarakat tentang masa depan LPD ini menjadi salah satu agenda yang akan Bapak fokuskan dan perjuangkan untuk Bali? Saya rasa LPD ini sesuatu hal yang strategis ya. Jadi saya lupa atau tidak pernah membaca itu. Ada di Instagramnya LPD Buleleng ya. Dia nulis, ada tulisannya Prof. Mantra istilahnya budaya itu apa, harkat dan martabat atau harga diri masyarakat Bali. Saya rasa sangat wajar LPD ini kita perjuangkan sebagai indikator pembangunan budaya ya. Karena ini menunjukkan daripada harkat dan juga martabat budayanya orang Bali ya. Ini saya rasa ini sangat penting sekali kita perjuangkan. Tapi bukan hanya untuk seorang Ray Mantra, tapi seluruh orang Bali juga berhak untuk memperjuangkan dan wajib sebenarnya memperjuangkan seperti ini. Ya, karena ini menunjukkan identitas kita. Ini loh posisi orang Bali itu dalam globalisasi seperti ini. Ya, dia mampu kok ya, istilahnya dalam tengah-tengah kapitalistik itu dia mampu beradaptasi loh, yang masih ada istilah hybrid loh di dalamnya. Seperti itu. Mari kita sama-sama perjuangkan juga ya masa depan LPD harus. Supaya Bali juga semakin maju, semua pihak juga bisa semakin sukses ke depannya. Kalau Widya main di media sosial emang mau jadi follower terus kan? Enggak, kadang-kadang kan harus jadi inisiator juga. Kan mau jadi endorsement juga, istilahnya kan seperti itu dong. Sama posisinya seperti itu. Sama posisinya seperti itu. Jangan melulu jadi pengikut atau followers, jadi endorsement itu menunjukkan di sana istilahnya marwah istilahnya. Jadi ada martabat di sana, ada harga diri di sana istilahnya. Betul. Ya kan? Itulah posisi LPD. Dia sudah tunjukkan dari 84 sampai sekarang. Dan puncaknya, peaknya itu ya istilahnya dia tunjukkan pada waktu krisis. Itu dari tahun 1995 sampai 2015. Dan dijawab oleh penelitiannya Prof. Seibel yang dari Jerman GDZ itu tahun 2008. Itu yang menyebutkan bahwa LPD itu sangat memberikan kontribusi terhadap desa adat dan budaya Bali dan dan ekonomi pedesaan, dia bilang seperti itu. Itu kan sebenarnya udah marwah banget itu sebenarnya. Udah menunjukkan banget posisi orang Bali itu di dalam dunia global, dalam kapitalistik loh. Betul. Ya itu udah artinya posisinya udah bagus banget seperti itu. Sayang dong kalau nggak diperjuangkan ya. Meskipun ya istilah siapapun yang jadi DPD istilahnya ya seperti itu harus kita perjuangkan. Setuju Bapak Ray Mantra. Jadi LPD ini merupakan sesuatu yang memang kita perlu berikan perhatian khusus ya Pak ya sebagai harkat martabat di Provinsi Bali. Iya, artinya gitulah. Artinya begini ya. Ini satu hal ya kalau kita lihat ya. Memang ini karena kita bicara LPD khusus ya. Kalau bicara masalah pembangunan ya istilahnya. Ini kan sebenarnya kalau dilihat kan itu kan dibangun dulu ini Prof. Mantra kan pembangunannya kan culture capital ini kan menjadi satu poin penting budaya itu. Budaya ini masuk ke pariwisata budaya. Budaya ini masuk ke microfinance itu menjadi LPD. Budaya ini masuk kepada ekonomi lainnya atau kerajinan menjadi ekonomi kreatif atau sekarang disebut dengan orange economic dia segala macam. Jadi budaya ini memang dia menjadi satu istilahnya branding dia. Kan sayang dong istilahnya brand itu kan nggak dibangun 10 tahun aja nggak mungkin orang bangun brand. Iya. Coba itu istilahnya orang kalau kita bawa ke produk ya istilahnya kayak produk ayam, produk kopi istilahnya yang terkenal di dunia berapa tahun mereka bangun brand? Butuh waktu yang panjang. Mau bangun brand baru lagi. Tidak ada ujungnya. Saya rasa ya. Siap. Ya, dipikir dulu lah istilahnya saya bilang. Dipikir dulu. Siap, berarti budaya adalah brand dan LPD ini adalah salah satu upaya kita memperkuat ya nilai-nilai budaya di era digitalisasi saat ini. Terima kasih Bapak Ray Mantra untuk sharingnya, untuk informasi terkait dengan LPD. Semoga bisa bermanfaat untuk seluruh sahabat cerdas yang menonton dialog ataupun perbincangan kita hari ini Pak ya.
Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Sama-sama Raimanta. ya, Dan sama-sama. terima kasih juga untuk sahabat cerdas yang sudah mengikuti dialog kita hari ini. Dan kita akan berjumpa kembali di next episode tentunya dengan perbincangan yang lebih menarik lagi. Saya Dwi Widya, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi, Om Santi, Santi, Santi. Santi Om.